Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa selamat malam. Senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Indonesia Business Forum pada malam hari ini pemirsa bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Dan malam hari ini tema yang kita bahas adalah sangat menarik pemirsa. Indonesia kita kenal dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, 87%. Tapi yang menjadi pertanyaannya pemirsa, potensi yang besar dari masyarakat muslim di Indonesia ini belum dimanfaatkan demikian rupa untuk mendorong keuangan syariah di Indonesia. Apa yang menjadi kendalanya? Dan juga bagaimana kemudian kita meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Indonesia. Saat ini malam ini kita akan bahas di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda di studio TV One. Di samping kanan saya hadir Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Ada Ibu Friderika Widiasari Dewi, selamat malam. Assalamualaikum Bu. Boleh dipakai mic-nya Bu? Waalaikumsalam Mbak Celia, Selamat malam Ibu. Turut juga hadir bersama dengan kita ada Bapak Imam Hartono, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir bersama dengan kita pemirsa Halim Alamsyah, Wakil Ketua Umum 2 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Selamat malam Pak Halim. Assalamualaikum Pak. Oke baik. Hadir juga bersama dengan kita pemirsa Prasetya Sayekti, Direktur Bisnis PT PNM. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Bapak. Dan juga kita akan bahas bagaimana kemudian inklusi dan literasi keuangan usai informasi berikut untuk Anda. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan keuangan syariah. Namun sayangnya, kemampuan mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah atau literasi keuangan syariah masih perlu ditingkatkan dan akses masyarakat untuk mendapat layanan keuangan syariah atau inklusi keuangan syariah belum merata. Berdasarkan survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2024, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 39,11%. Sementara tingkat inklusi keuangan syariah mencapai 12,88%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Meskipun begitu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara menyatakan pembiayaan perbankan syariah tahun 2024 hingga 2025 tumbuh positif, yaitu sebesar 9,77%. Sementara itu kinerja intermediasi SJK Syariah masih tumbuh positif secara year on year dengan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,7%. Selain itu, dalam rangka penguatan kolaborasi dan aliansi strategis, pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah, seiring dengan bulan Ramadan, OJK kembali menyelenggarakan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan untuk itu perlu mendorong pertumbuhan keuangan syariah dengan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Ekonomi keuangan syariah Indonesia sebagai model bisnis baru, arus baru untuk ekonomi yang inklusif. Penguatan literasi, inklusi, dan penerapan melalui penguatan komunikasi yang efektif. Komitmen kita bersama untuk semakin memajukan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Untuk itu, perlu kerjasama dan kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan literasi dan mendorong inklusi keuangan syariah. Literasi dan inklusi keuangan dari tahun ke tahun ini makin meningkat, tumbuh. Tetapi apa kemudian yang menjadi penghalang dan juga kendalanya? Kita bahas. Dan sebelum saya masuk ke sana, saya akan ke PNM dulu sebagai pembiayaan atau pendanaan begitu. Pak Praset, kalau kita melihat saat ini komposisi antara keuangan syariah dan juga konvensional itu sebenarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah nih Pak Hasil. Untuk di PNM ini kami mempunyai portofolio dengan total more or less di 48,5 triliun
Oke. 73% ini syariah. 73% syariah. Oke. Gitu. Seperti apa Pak? Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut. Ya. Jadi kami mempunyai dua produk ya, Mekar dan juga Ulam. Di mana sebetulnya kami mempunyai dua opsi layanan, ada konven, ada syariah. Tetapi sangat excited ini bagi kami juga sangat semangat kami karena justru respon dari para nasabah tentunya ini memberikan dorongan untuk memberikan layanan lebih. Karena kalau kami lihat dari jumlah unit kerja kami, ini 51% yang syariah. Oke. Tetapi mampu memberikan portofolio, ini komposisi 73% syariahnya. Oke. Gitu. 73% komposisi lebih banyak syariah. Minatnya seperti apa Pak Praset? Ya ini menunjukkan bahwa memang apa yang kami berikan ini relevan dengan ekspektasi dari masyarakat. Oke. Sehingga memang minat ini memang sudah semakin nyata gitu untuk kemudian kami wujudkan dengan layanan kami yang syariah. Baik, saya tangkap poinnya bahwa kalau dari PNM sendiri ini artinya banyak begitu yang menggunakan keuangan syariah. Tapi Bu Kiki, kita melihat bahwa hasil survei itu menyatakan bahwa antara syariah dan juga konvensional itu jauh sekali Bu. 39% untuk literasinya dan 12% untuk inklusinya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, Bu Kiki? Terima kasih Mbak Celia. Sebelum saya merespon ke pertanyaan literasi inklusi, saya juga ingin mengupdate bahwa aset industri keuangan syariah per Januari tahun ini juga meningkat cukup signifikan, 10,36% dengan total adalah 2.860 triliun. 1.700-nya dari pasar modal, 936 triliun dari perbankan, dan selebihnya adalah industri keuangan non-bank. Nah, kalau kita melihat memang ini sangat potensial dan sangat baik ya pertumbuhannya. Juga kalau kita lihat intermediasi di perbankan syariah juga tumbuh, dana pihak ketiga di syariah, perbankan syariah juga tumbuh. Kemudian kalau kita lihat kapitalisasi pasar di pasar modal yang syariah saat ini 6.200 triliun. Jadi sebenarnya pertumbuhannya sangat baik. Nah memang kembali ke pertanyaan literasi inklusi keuangan syariah, kalau kita membandingkan dengan yang secara komposisi secara nasional memang terpaut cukup jauh. Jadi kita perbandingannya adalah kalau tingkat literasi keuangan secara nasional itu adalah 65%, sedangkan literasi untuk syariah adalah 39%. Sementara untuk inklusi keuangan secara nasional adalah 75%. Nah ini yang menarik nih ya buat diskusi juga dengan Pak Halim, Pak Pras dan juga Pak Imam juga. Inklusinya ini hanya 12%. Ya. Ini agak menarik karena kalau kita melihat secara nasional, tingkat inklusi itu lebih tinggi daripada literasi. Jadi yang banyak terjadi di masyarakat itu banyak menggunakan produk keuangan tanpa sebenarnya memahami apa yang dia pakai. Tapi sebaliknya kalau di syariah sebenarnya mereka ngerti, paham, yakin kan kalau kita menilai tingkat literasi itu pemahaman, keyakinan, ya sikap dan lain-lain. Sebenarnya mereka sudah cukup paham, mengenal dan yakin. Tapi kok yang make masih sedikit. Nah itu mungkin PR dari kita. Kenapa? Kenapa orang yang sebenarnya literasinya udah cukup baik ya? Karena sebelumnya itu adalah literasinya 12%. Ini meningkat cukup baik ya menjadi 39%. Tetapi inklusinya ini naiknya enggak seberapa. Dari 12 ya persen cuma nambah komanya aja gitu. Jadi PR kita semua kenapa inklusinya ini tidak meningkat cukup pesat. Jadi hanya kalau dilihat ini Mbak Celia ya, kalau kita melihat tingkat literasi dan inklusi, kan kita mengacu pada negara-negara survei yang dilakukan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation Development, di mana Indonesia saat ini sedang dalam proses untuk menjadi anggota tetap, itu disampaikan bahwa tingkat literasi negara-negara anggota OECD adalah 63%, sementara untuk negara-negara lainnya adalah 60%. Jadi sebenarnya Indonesia dengan 65% tingkat literasi sudah sangat baik. Ya. Nah memang PR kita bagaimana kita mengenjot untuk yang tingkat literasi keuangan syariah kita juga terus naik, begitu Mbak. Oke, harus menggenjot, harus mendorong biar lebih naik lagi Bu ya. Tapi juga BI di sini pasti berperan penting nih untuk meningkatkan dari literasi maupun inklusinya. Ada strategi nggak sih yang dipersiapkan oleh BI sendiri untuk mendorong hal ini? Ya, ada minimal 3 strategi Bank Indonesia dalam mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi. Yang pertama mungkin BI mempunyai blueprint pengembangan ekonomi syariah dan kita mempunyai 3 pilar. Salah satu pilarnya itu adalah meningkatkan
literasi, inklusi, dan penerapan halal lifestyle. Jadi penerapan halal lifestyle, literasi, inklusi itu menjadi satu kesatuan yang akan kita dorong. Itu pertama. Yang kedua adalah kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi sinergi, kolaborasi itu tentu akan menjadi tujuannya, dan sudah banyak upaya yang sudah kita lakukan, termasuk kita menyiapkan ISEF sebagai platform sinergi literasi kementerian, lembaga, dan industri. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya strategi yang lainnya adalah pelaksanaan literasi inklusi itu dilakukan secara targeted. Kenapa targeted? Dan itu tentu diselaraskan oleh beberapa hal. Pertama di people-nya. People-nya pasti akan tersegmented kita di muda, kemudian dewasa, karena memang populasi Gen Z itu yang paling banyak di sana. Termasuk juga bagaimana kontennya. Jadi kontennya dibuat supaya konten itu tidak terasa berat. Karena kesan sekarang literasi terkait ekonomi keuangan syariah itu berat. Iya. Dan kontennya itu harus universal. Iya. Universal bahwa ekonomi syariah itu tidak hanya untuk umat muslim. Itu berlaku universal. Termasuk kanalnya. Kanalnya menggunakan variasi, kita menggunakan omni channel dengan menggunakan berbagai media cetak, elektronik, demikian juga media massa. Demikian. Oke. Terasa berat begitu ya kalau kita berbicara soal keuangan syariah ataupun literasi maupun inklusinya. Nanti kita akan dalami ke Pak Halim, kemudian seperti apa tanggapannya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Indonesia Business Forum.